Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun radhiyakumullah. Kultum subuh ini insya Allah menjawab tambahan pertanyaan yang masih ngeganjil katanya. Pertanyaannya adalah apa hukumnya membaca Al-Quran di kuburan? Apakah pahala bacaan itu kalau diperuntukkan kepada yang meninggal sampai atau tidak? Ini minta dijawab karena ngeganjel dalam hati dan pikiran katanya. Setelah kemarin kita bicara soal bid'ah gitu kan ya, dan soal kias gitu kan. Jadi satu lagi katanya, supaya tidak mengganjal dalam pikiran dan hati. Tolong bacakan dalilnya kalau memang ada. Saya bawa buku yang ditulis oleh LBM NU Jember nih. Ini disusun oleh tim Batsul Masail PCNU Jember, membongkar kebohongan buku mantan Kiai NU menggugat sholawat dan zikir syirik Haji Mahrus Ali. Jadi kalau mau beli bukunya ada di situ. Jawabannya karena saya mengutip aja, saya juga nggak paham gitu kan ya. Tapi berdasarkan buku-buku dari pesantren dari Batsul Masail, di rumah Batsul Masail itu saya punya bukunya yang tebal begitu. Itu kumpulan Batsul Masail dari tahun 1926 sampai 2015. Jadi kalau saya suka menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak gini, ya ngutip aja gitu. Itu kan Batsul Masail itu diskusi gitu kan, persoalan yang muncul dibahas berdasarkan dalil-dalil yang qat'i gitu kan. Jadi nggak ragu kita untuk menggunakannya. Itu ulama gitu kan, kumpul di situ membahas itu. Nanti itu diverifikasi lagi sama ulama seniornya gitu. Kesimpulan dari diskusi itu benar atau tidak gitu. Nah, setelah ada verifikasi, makanya di sini ada pengantar dari para kiai seniornya gitu kan ya. Jadi ya begitu, kalau saya belajar gitu, ngutip-ngutip aja gitu kan, ilmu nggak ada juga gitu, sama gitu kan ya. Jadi baca sana, baca sini gitu, baru saya sampaikan gitu. Nah, jawaban pahala bacaan Al-Quran itu sampai atau tidak, jawabnya sampai. Memang ada gitu yang mengatakan tidak sampai gitu. Berdasarkan dia biasanya suka mengutip Al-Quran juga. An-Najm itu apa? Walaisa lil insani illa ma sa'a. Wah itu kalau berdebat muncul itu lagi gitu. Nggak ada yang lain gitu. Padahal ayat itu sedang menjelaskan para mufasir nih. Saya juga ngintip di tafsir-tafsir. Kebetulan di rumah lebih dari 7 tafsir gitu kan ya. Alhamdulillah, karena saking pengen tahu gitu, karena persoalan-persoalan kayak gini kayak apa sih gitu kan ya. Jadi ngumpulin data gitu kan, dokumen. Jadi kalau ada yang mau bantah-bantahan boleh gitu kan, bantah silakan, referensinya apa, dalilnya apa gitu. Apa? Halal gitu kan. Dan kita memang boleh berbeda gitu kan ya. Sepanjang perbedaannya ada cantolan dalilnya yang dibenarkan oleh agama kita gitu. Para imam mazhab juga berbeda satu sama lain, tapi dia punya cantolan gitu kan ya. Tidak nyasar, tidak asal ngomong. Gitu. Nah,
karena masih tidak jauh dari Idul Kurban kemarin, mungkin bisa saya kutip satu niat Rasulullah dalam berkurban untuk menjawab pertanyaan bisa tadi gitu kan ya. Saya kira mungkin banyak ustadz yang sudah mengupasnya kali gitu kan ya, karena memang menjelang Idul Kurban itu biasanya sudah dikupas itu kan, fikih kurban itu kayak apa gitu. Nah Rasulullah itu dalam niat berkurbannya itu, menyembelih hewan kurbannya itu, beliau mengatakan begini, Allahumma taqabbal minka walaka an Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati. Kalau diterjemahkan, ya Allah, kabulkanlah kurban ini, gitu kan. Jadi kurban ini sesungguhnya dari engkau, minta itu kan. Memang segala sesuatu di alam raya ini milik Allah. Nah itu kalau mau dicari tafsirnya lebih dalam lagi, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit dan di antara keduanya. Gak ada satupun yang bukan miliknya, termasuk diri kita gitu. Milik Allah gitu. Makanya tidak boleh sembarangan gitu kan ya, menganiaya diri orang itu akan diminta pertanggungjawabannya gitu. Enak aja gitu kan. Allah yang membuat, kamu yang merusak itu. Jadi kata Rasulullah, ya Allah kabulkanlah kurban kami ini ya dari engkau, walaka dan untuk engkau, dan kepada engkau berkurban ini gitu. An Muhammadin dari Muhammad, wa ali Muhammad dan keluarga Muhammad, wa ummati dan umatku. Jadi Rasulullah ketika itu menyembelih 2 hewan kurban gitu kan, kambing gitu. Nah kalau kita mau pahami, ini ulama yang menjelaskannya gitu kan ya. Jadi Rasulullah itu saking sayangnya kepada umatnya yang tidak bisa berkurban, maka sebagian pahalanya diperuntukkan kepada umatnya. Wa ali Muhammad juga sudah ada yang meninggal kan gitu. Istrinya Siti Khadijah sebelum hijrah udah meninggal kan gitu. Istrinya yang paling dicintainya gitu kan ya. Kalau sedikit saja melintas gitu, Nabi nangis gitu ya, karena pengorbanannya luar biasa istrinya yang satu itu. Gitu. Saking dihormatinya gitu kan ya, Siti Khadijah gitu. Nah itu permohonan Nabi itu bukan sia-sia gitu kan. Kalau misalkan pahalanya nggak sampai kepada keluarganya dan kepada umatnya, buat apa? Gitu. Memohon kepada Allah seperti kayak begitu. Itu bukti bahwa ibadah yang dikerjakan yang masih hidup untuk yang sudah meninggal sampai. Kata Imam Syafi'i, asal diniatkan untuk itu. Makanya setiap kali mau menghadiahkan itu harus dengan niat. Dengan bahasa kita juga nggak ada masalah. Semua bahasa ini kan kreasinya Allah juga, gitu kan. Nggak ada satupun bahasa yang nggak dipahami. Makanya Allah menyatakan untuk dirinya itu, Innahu sami'un alim, alimun bidatis sudur, gitu kan. Bahkan yang gentes di dalam dada hati ini Allah tahu, gitu kan ya. Orang ciptaan ya, gitu kan. Sudah di-install seperti kayak begitu. Nah dari doanya Rasulullah dalam berkurban itu sudah menunjukkan bahwa pahala yang dikirimkan, diperuntukkan yang sudah meninggal itu sampai. Dan itu nggak mungkin kalau nggak sampai dikerjakan oleh Nabi gitu kan, nggak mungkin. Kita sendiri juga nggak mau mengerjakan hal yang sia-sia kan gitu. Itu satu gitu kan. Dan biasanya orang yang membantah-bantah itu mengaku bermazhab Imam Ahmad. Itu. Nah saya akan tunjukkan bagaimana pendapatnya Imam Ahmad dalam hal ini.
Mana tadi? Hadisnya panjang nanti pada poinnya saja nanti saya bacakan teksnya ya. Supaya runtut saya bacakan terjemahannya. Jadi ini dikutip dari Syekh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh. Kalau mau dibuka pada halaman 33. Ini detail ya, dijelaskan ini. Kenapa Ar-Ruh yang diambil? Karena Ibnul Qayyim ini yang bagian daripada mereka. Gitu. Mengapa imamnya itu tidak dikutip, tidak dirujuk gitu kan? Nah, imamnya mengatakan begini, telah disebutkan dari sekelompok ulama salaf bahwa mereka berwasiat agar dibacakan Al-Quran di kuburan mereka setelah dimakamkan. Jadi ulama salaf itu minta, dia berwasiat kepada ahli warisnya agar kalau dirinya dikebumikan, tolong dibacakan Al-Quran. Kalau masih ingat dulu pernah saya sampaikan bahwa orang yang meninggal itu, kata Imam Nawawi Al-Bantani itu, persis seperti orang tenggelam. Bapak pernah merasakan loncat ke kolam renang yang dalam, terlambat sedikit gitu untuk bisa ke atas. Gitu rasanya, saya ngalamin gitu kan. Jadi, Masya Allah gitu kan ya, betapa menggap-menggapnya gitu kan ya. Karena dia harus menghadapi sidang gitu kan, di alam barzah itu. Jadi seperti orang tenggelam. Dan sangat-sangat membutuhkan pertolongan kita yang masih hidup gitu. Karena amaliah kita bisa sampai kepada dia gitu. Nah ini, jadi salaf mengatakan bahwa kalau aku dikuburkan, itu kan tolong dibacakan Al-Quran. Abdul Haq berkata, diriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar memerintahkan untuk dibacakan surah Al-Baqarah di kuburnya. Ini Abdullah bin Umar ini putranya Umar bin Khattab. Gitu. Yang tadinya ditunjuk untuk jadi khalifah tapi tidak mau. Itu. Dan sahabat yang paling persis kelakuannya seperti Nabi, dia. Gitu. Apanya saja. Kalau baca Quran, Nabi pernah batuk dia di tempat yang sama. Saking mencontohnya gitu, itibanya tuh luar biasa gitu. Itu Sayyidina Umar, Ibnu Umar ini, gitu. Nah, kata Ibnu Umar, bacakan Al-Baqarah di kuburnya. Terus Imam Ahmad pada mulanya mengingkari hal ini. Ya. Imam Ahmad mengingkari karena belum mendengar informasi dari ulama salaf. Jadi karena belum sampai, ya dia berpendapat apa yang sudah sampai. Jadi dianggapnya bid'ah gitu kan ya. Iya, gitu kan ya. Namun kemudian ia menyetujuinya. Nah, ini koreksi sedikit gitu kan ya. Kemudian ia menyetujuinya. Gitu. Al-Halal berkata dalam kitab Al-Jami dari Abdurrahman bin Al-Ala bin Al-Lajlaj dari ayahnya berkata, ayahku berkata begini katanya, apabila aku meninggal, ini ayahnya Lajlaj tadi ya, jadi A'la bin Lajlaj tadi, ayahnya berwasiat kepada anaknya, apabila aku meninggal, letakkanlah aku dalam liang dan ucapkan Bismillah wa ala sunnati Rasulillah, letakkan tanah di atasku, bacakan permulaan dan penutup surat Al-Baqarah di kepalaku, karena aku mendengar Abdullah bin Umar mengatakan demikian. Tuh, jadi sumbernya adalah contohnya yang sudah melakukannya itu
putranya Sayyidina Umar bin Khattab, ya sahabat itu. Oke. Al-Halal berkata, Al-Hasan bin Ahmad Al-Waraq telah bercerita kepadaku, Ali bin Musa Al-Haddad telah bercerita, dan seorang yang jujur. Ali bin Musa berkata, aku bersama Ahmad bin Hambal dan Muhammad bin Qudamah. Nah ini muncul nama baru, Qudamah, ya, Muhammad bin Qudamah Al-Jauhari. Muhammad bin Qudamah Al-Jauhari mengiringi jenazah. Setelah ia kebumikan, lalu ada seorang buta duduk di sisi kuburannya membaca Al-Quran. Lalu Ahmad berkata kepadanya, "Hai Kisanat, membaca Al-Quran di kuburan itu bid'ah." Nah, awalnya begitu. Imam Ahmad itu berkata begitu. Setelah keduanya keluar dari kuburan, Muhammad bin Qudamah berkata kepada Ahmad bin Hambal, "Wahai Abu Abdillah, bagaimana pendapatmu tentang Mubashir Al-Halabi?" Ahmad menjawab, "Dapat dipercaya." Nah ini teksnya seperti ini. Qala Muhammad bin Qudamah li Ahmad bin Hambal, "Ya Aba Abdillah, ma taqulu fi Mubashirin Al-Halabi?" Lalu Imam Ahmad berkata, "Qala sih, dia kuat." Terus diteruskan, "Qala katabta anhu syai'an?" Apakah kamu pernah menulis riwayat hadis dari beliau? Dijawab lagi, "Qala na'am." Iya. Artinya Imam Ahmad sudah meyakini yang dimaksud itu Qudamah tadi adalah orang yang kuat gitu untuk menyampaikan berita dari Rasulullah. Terus dia dapat dipercaya katanya. Muhammad bertanya lagi, Muhammad bin Qudamah tadi bertanya lagi, "Kamu memiliki hadisnya?" Ahmad menjawab, "Iya tadi," gitu ya. Muhammad bin Qudamah berkata, "Mubashir telah bercerita kepadaku dari Abdurrahman bin Al-Ala bin Al-Lajlad yang tadi gitu kan ya, dari ayahnya yang berwasiat apabila ia nanti dikebumikan hendaknya dibacakan permulaan dan penutup surat Al-Baqarah di sisi kepalanya, dan ia berkata bahwa Ibnu Umar berpesan demikian." Lalu Ahmad berkata kepadanya, menyuruh teman, karena kan tadi kan Imam Ahmad itu melarang orang membaca di kuburan tadi yang buta tadi gitu kan ya. Terus menyuruh temannya setelah mendapat berita ini, menyuruh temannya kembali ke kuburan gitu kan ya. "Kembalilah ke kuburan, katakan kepada si buta itu agar terus membaca Al-Quran di sisi kuburannya." Tuh, keluar perintah dari Imam Ahmad kepada yang buta yang tadi dikatakan dilarang tadi untuk membaca Al-Quran, malah diperintah sekarang teruskan baca Al-Qurannya gitu. Ini gitu kan ya, menjadi dalil bolehnya membaca Al-Quran di kuburan dan pahalanya sampai gitu kan ya. Terus Al-Halal juga menyebutkan dari Al-Sa'bi ulama tabi'in. Nah sudah, sahabat tabi'in generasi berikut. Jangan lupa khairun nas qarni gitu kan kata Rasulullah. Sebaik-baik generasi itu generasiku kata Rasulullah gitu kan. Summa yalunahum, kemudian generasi berikut berarti tabi'in, ini generasi berikutnya. Summa yalunahum itu berarti 3 kali kan Rasulullah mengatakannya gitu, berarti sampai dengan tabi'ut tabi'in itu generasi terbaik. Boleh dicontoh gitu kan ya, sepanjang tidak keluar dari syariat gitu. Jadi terus berkata, kaum Ansor apabila di kalangan mereka ada keluarga yang meninggal, maka mereka sering mendatangi kuburannya membaca Al-Quran di sisinya. Kaum Ansor, para sahabat Nabi yang di Madinah itu, kalau keluarganya meninggal, ziarah ke kuburan dan membaca Al-Quran di kuburan gitu. Jadi tegas ya gitu, tidak ada larangan. Bahkan ini jadi sunnah gitu kan.
Mengapa dihukumi begitu kata yang menulis buku ini? Karena tidak mungkin Abdullah bin Umar ini melakukan sesuatu kalau tidak ada contoh dari Rasulnya atau perintah dari Rasulnya. Tidak mungkin. Gitu. Apalagi beliau nih gitu, Ibnu Umar ini, karena segala apa yang dilakukan Nabi itu ya ditiru gitu. Paling memper lah gitu kan. Kayak kembaran gitu. Begitulah kelakuannya Ibnu Umar. Jadi kesimpulannya adalah bahwa boleh membaca Al-Quran di kuburan. Kalau diniatkan pahalanya untuk yang meninggal, maka akan sampai. Nggak apa-apa, kalau mau bantah-bantah aja nggak apa-apa. Tunjukkan referensinya gitu. Saya tadi menggunakan kitab Ar-Ruh, ya, Ibnu Qayyim, gitu kan. Sudah saya sebutkan halamannya di halaman 33. Rujuk aja ke sana, ambil kitabnya, baca gitu. Kalau salah, salahin gitu. Gampang aja kok gitu kan ya. Jadi nggak usah ragu Pak gitu. Apa yang sudah kita lakukan amalia kita kan ikut ulama gitu. Ulama sudah verifikasi gitu. Gitu. Dua buku ini luar biasa gitu membantah hal-hal yang seperti kayak begitu. Katanya bid'ah, ternyata sunnah juga boleh dibeli, tapi nggak ada di pasar, di toko buku nggak ada. Belinya harus ke pesantren, gitu, Irboyo misalkan, gitu ya, Rakyat ada, gitu, yang nggak dijual umum, gitu. Nah saya pesan, gitu kan, gitu, karena penting, gitu kan, untuk bisa kayak begini. Kalau ada ditanya, kok Pak Gosiri mengamalkan ini, gitu kan, dalilnya apa? Nyoh, gitu, gitu. Itu saja barangkali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.